Yogyakarta tak pernah bersuara lantang ketika ingin didengar. Dari atas papan skateboard, kota ini terasa pelan. Tak mengejar cepat, hanya mengajak selaras dengan irama. Di sini, lewat cerita ini, kami bisikan sedikit perjalanan kami. Ada nilai yang hidup tanpa pernah dituliskan. Tentang memberi ruang sebelum meluncur. Tentang menundukkan ego demi kebersamaan. Dan tentang menghormati tanah yang kita pijak bersama. Jogja mengajarkan satu hal penting. Melaju pelan bukan tanda tertinggal. Seringkali di sanalah kita benar-benar tiba. Dan selama roda masih setia menyentuh bumi, kota ini akan terus berbicara dengan caranya sendiri. Kepada mereka yang mau mendengarkan. Kali ini saya bersama Ferdi lagi sudah berada di salah satu skate plaza ya Fer ya? Ya. Yang berada di ini, kalau kamu tahu sih areanya Jogja mana? Kan Jogja tuh biasanya ada selatan, utara. Ini masuknya berarti Jogja Utara, daerah Sleman, Kabupaten Sleman. Oh, dia udah masuk kabupaten? Iya. Jadi ini udah bagian dari Kabupaten Sleman. Kita berada di area Taman Kuliner dan welcome to Tampo Skate Plaza. Dan Tampo Skate Plaza ini sendiri dibangun tahun 2017 ya Fer? Ya. Tahun 2017 oleh Arto Skate Shop dan juga Hello. Yang kebetulan Arto Skate Shop juga masih berada di kawasan Taman Kuliner ini. So langsung aja kita coba ya sambil kita review dikit Fer. Boleh? Let's go. Yuk. Satu hal yang membedakan skatepark dengan skate plaza nih, kalau skatepark memang dibangun khusus untuk menjadi sebuah lahan berlatih bermain skateboard. Nah, untuk skate plaza sendiri memiliki konsep yang sedikit berbeda karena skate plaza ini seperti seperti taman pada umumnya, tapi yang berkamuflase menjadi skatepark. Sehingga alat-alatnya pun juga sedikit berbeda, jadi kayak alatnya beda dikit. Ya. Mungkin skatepark lebih banyak kayak quarter. Nah, kalau skate plaza sendiri kayak alat-alat mungkin kalau di kacamata awam tuh kayak mungkin tempat duduk. Ya, benar. Kalau di anak skateboard tuh bisa dipakai, oh ini bukan tempat duduk nih, bisa dipakai buat nge-grind, begitu slide nih. Seperti yang ada di Taman Kuliner Skate Plaza ini, alat-alatnya juga mungkin minimalis, cukup minimalis, tapi ya alat-alatnya juga yang menyerupai seperti kayak misalnya ada rel nih kan. Banyak ditemuin kalau misalnya di street spot. Ini kayak apa ya, buat parkir kali ya? Biasanya ya buat sandaran sepeda. Sandaran gitu. sepeda, tapi sebenarnya karena ini memang skate plaza ya udah dijadiin rel dan ini bisa dipakai main. Di tengah-tengah ada flat bar. Ini kurang lebih kayak 3 meter kali ya. Oh, ini mah habis nih sama Ferdi nih dimakan. Terus sini juga ada box. Boxnya kurang lebih nih 3 meter. Ya mungkin kan balik lagi ke konsep skate plaza. Mungkin banyak ditemuin lah kalau di taman-taman pada umumnya tuh ini kayak buat pembatas ke halaman. Tapi ya karena skate plaza balik lagi ini jadi sebuah box gitu. Kalau dari kacamata anak skateboard bisa dipakai untuk manual pad. Terus di bagian tengah ini, nah ini yang sedikit mungkin jarang ditemuin di taman-taman pada umumnya nih ada apa ini? Frame. Ya. Piramid. Nah, ini masih piramid, sini ada relnya. Ya ini mungkin ya skatepark lah, tapi ya konsepnya juga nggak terlalu besar, masih yang seperti taman pada umumnya. Juga ada manual pad. Nah, ini baru favorit saya nih. Ini alat saya banget. Favorit saya juga. Oh ya? Bukannya kamu pilih yang berapa tangga tuh? Terus masih ada les juga nih. Bisa ini dipakai. kayak kursi di mana? Di trotoar Ya, bisa buat duduk-duduk kan kalau misalnya di halte. Sebetulnya jadi desainnya menyerupai mengkamuflase diadaptasi dari fasilitas di taman pada umumnya. Lanjut. Di sudut ada quarter. Ini mungkin buat starting aja ya, biar ngeflow. Ya tetap mau skate plazanya juga ya tetap memikirkan bahwa tujuan objektif dari taman ini adalah untuk bermain. Balik lagi ke flow, jadi di sudut sini ada quarter yang ukurannya juga aman lah ya. Gini cocok ya. buat yang beginner mungkin. Ya, dari beginner bahkan yang expert sekalian juga di sini masih bisa apalagi expert lah ya. Beginner aja udah enak.
Sini juga masih ada flat bar. Langsung lanjut kita ke sebelah sininya. Ini juga, nah kan, balik lagi kalau misalnya ini sejarah, ini namanya kan curbs nih. Sejarahnya kalau di Amerika sendiri, kenapa orang banyak main curbs? Ini awalnya buat batas parkir, ya. Ini di era-era tahun 80-an, gitu, transisi dari dulu main transisi skateboard gitu, main yang di alat kayak di ball, di vert. Terus eranya Natas Kaupas itu tahun 80-an, banyak skateboarder yang berpindah main ke jalanan ya, termasuk banyak yang memainkan ini nih, si curbs ini yang pembatas jalan. Di Stamkul juga ada, kita menyediakan ini untuk yang malas-malas untuk ngepop oli nih, tinggal apa ya? Tinggal tabrakin aja lah, slappy istilahnya, tabrak lari. Terus ada pole jam juga, wah ini pole jam yang ukurannya juga nggak terhitung, ya nggak terlalu besar-besar amat. Jadi buat beginner yang mau slappy-slappyan ini main pole jam masih oke. Ini ada banks. Wah ini ledge-nya juga unik juga nih. Yeah. Di atas banks kecil nih segini, jadi nggak usah di-pop. Jadi bisa langsung naik. Oke. Selesainya ya ini di tengah bagian pohon ada rail. Sebelah situ juga ada ledge. Masih ada manual pad. Intinya dari si Taman Kuliner Skate Plaza ini sangat cocok sekali, apalagi buat yang baru pertama kali nyobain skateboard, untuk belajar, untuk karena lahannya juga yang terhitung alat yang masih sedikit, untuk belajar nge-push, bahkan untuk mencoba, untuk pertama kali mencoba alat memang sangat cocok sekali. Tapi jangan lupa balik lagi, yang udah jago juga bahkan bisa mencoba untuk bermain-main yang lebih teknikal mungkin di Skate Plaza, atau lebih merasakan feel mungkin yang dulunya sering main di street spot, tiba-tiba karena street spotnya udah nggak ada, terus mereka pengen ngerasain feel main di jalan lagi atau main di taman. Ya di sini ya cocok ya. Dan mungkin aku nambahin juga kalau misal latihan di sini mungkin kita bisa kayak mencari feeling ketika kita akan mau menghajar di street spot. Nah, wah iya karena feel-nya kan ini kan bentukannya udah hampir sama kayak spot lah. Virtualnya ya, jadi kayak apa ya, kalau orang ujian tuh kayak tryout. Nah, tryoutnya di sini. Ujiannya nanti mungkin di jalan, jadi bisa untuk yang udah jago mau filming, untuk latihannya untuk ngerasain feel main di jalan atau main di fasilitas di luar sana, ya main di Stamkul Skate Plaza ini. Oh ya udahlah, langsung aja kita cobain ya, langsung skate yuk. Let's go. Jadi teman-teman, buat yang lagi berada di kota Jogja ataupun asli Jogja sendiri, nggak ada salahnya untuk teman-teman skateboarder semua untuk nyobain langsung datang ke Taman Kuliner, karena ada Stamkul Skate Plaza ini yang dikenakan biaya berapa ya? 20.000. 20.000 sekali datang. Menurut aku sih masih worth it ya, worth it, karena memang 20.000 mungkin untuk maintenance atau segala macam, dan sekali lagi ya seperti halnya skatepark yang lain, bagi orang-orang, bagi skateboarder yang datang ke sini tetap menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, itu juga sudah cukup untuk mensupport si skatepark itu sendiri, si Skate Plaza itu sendiri ya, karena memang Skate Plaza ini juga dibangun oleh salah satu teman kita juga skateboarder yang ada di Jogja, yang didedikasikan untuk teman-teman skateboarder semua. So kita tunggu kedatangan kalian. Gua sama Ferdi bakalan lanjut lagi keliling kota Jogja. Let's go. Masih dalam rangkaian tour di Jogja dan masih tetap bersama Ferdi di sini. Saat ini kita lagi di mana, Fer? Di Ramada. Hotel Ramada, di mana fasilitas hotel di sini ada salah satu fasilitasnya adalah skatepark. Skateparknya juga cukup komplit, Fer. Ya, ini di sini ada pumping track. Terus di sini ada ball section, situ ada street section. Ada street sectionnya. Di sini juga pumping tracknya ada dua nih. Ya. Ini ada yang terlihat mellow sedikit. Mungkin yang surface-nya warna biru ini sedikit mellow, itu lebih stiff. Jadi kayaknya untuk yang gua lebih geber untuk pumping track ada di sebelah itu yang surface-nya warna abu-abu. Ya,
ya yang biru. Tapi ya sama-sama aja lah, yang namanya pumping track tuh setiap course pasti punya kesulitannya masing-masing dan fun-nya masing-masing. Sebelah kanan ini ada apa, Per? Ini ada apa ya, ball section. Ball section. Tapi kamu sendiri pernah main sini? Aku sendiri pernah main sini. Oke, langsung aja kita cek. Ya, kita udah ada di ball session. Sini lumayan besar juga, Fer, ya? Ya, ini kayak udah buat yang ini sih, yang intermediate. Intermediate ke atas, Ke ya? atas, Secara ukuran juga lebih dalam ini dan udah mulai vertikal nih. ya. Ini jarang juga kita nemuin ball di Indonesia yang berbentuk ini ya, mungkin kecuali di Bali ya, di Bali banyak pilihan. Tapi kalau untuk di Jogja kayaknya ini baru pertama kali ini punya ball sedalam ini ya. Ya. Ini ada ball yang berukuran angka 8 ya. Kalau untuk ukuran untuk bentuk mungkin ada di beberapa tempat ball yang lain, tapi ya balik lagi di sini mungkin karena memang skateparknya sendiri belum ada sampai 5 tahun nih, Fer. Ya, belum. Belum sampai ada 5 tahun, jadi keadaannya pun juga masih fresh. Dilihat bisa dari surface-nya juga masih bagus semua. Ya, masih bagus. Nggak ada ya, walaupun ada retak-retak ini wajar lah, nggak ada gimana-gimananya, maksudnya masih oke buat dipakai main. Di sebelah sini yang selain ball yang berbentuk angka 8 ini ada ball yang lebih mirip kayak Hampir mirip pumping track ya. pumping track, kayak Cuman bentuknya ball. snack run, tapi bukan snack run juga sih. Iya, Ini besar, iya. ini bukan kuburan ular juga, ini lebih kayak kuburan anaconda. Tapi ya lihat ballnya juga ada ukuran yang mellow, nggak terlalu stiff. Sini kayak, di situ juga ada yang hopping yang berbentuk curves ke Ya. atas. Jarang sih nemuin yang kayak gini nih, kecuali balik lagi di Bali. Ini di session ball yang masih tetap di session ball, tapi yang di ball yang kedua, yang berbentuk yang lebih luas, tapi lebih mellow ya ini ya. Ya, ini nggak securam yang tadi. Itu curam sih. Itu curam banget. Bentuknya lebih sempit dan lebih suram ya, mungkin untuk intermediate ke atas mainannya nih. Tapi kalau misalnya untuk yang baru awal-awal untuk nyobain memilih untuk bermain di ball, ini sangat cocok. Di tengah juga ini ada volcano ya. Ya, volcano. Aduh, selalu menyenangkan ya. Walaupun aku bukan spesialis main di ball, tapi kalau ketemu ball baru ya cuman sekedar nyobain carving-carving oke juga. Nah, ini tempatnya Ferdi nih. Ya, ini street section. Ada Nah, apa aja nih, Fer? Sini ada piramid Oke. dan rail, terus ada drop in. Ada ya banyak quarter lah, buat ada jump box ada juga. jumper ya? Ini kayaknya lebih kelihatan kayak buat proper anak BMX ya. Ya, buat terbang-terbang di sini. Oh, berarti anak BMX juga ada main juga di sini. Ada. Nggak sering Oke. main sini. Tapi kalau jujur ngeliat alatnya ini ya termasuk modern lah, dengan desain-desain looks-nya mirip kayak street league ya. Ya. Ada curves-nya juga lurus segala macem. Ya, Ya. udah. Mungkin kalau ini main skate untuk fokus perlombaan Oh, sini bisa cocok. Ya. buat latihan karena udah ini sih banyak obstacle-nya tuh banyak di perlombaan juga. Ya, banyak kita temuin di perlombaan. Jadi buat teman-teman skateboarder yang ada di Yogyakarta ataupun di luar Yogyakarta yang lagi main-main ke Jogja, nggak ada salahnya langsung aja datang ke Hotel Ramada, karena di sini buat kalian liburan atau buat kalian juga berlatih untuk pertandingan, untuk kompetisi, kayaknya ini bisa cocok. Dan kalau nggak salah kalau untuk masuk di sini dikenakan biaya berapa? 30.000. 30.000. Ya worth it lah kalau untuk dengan fasilitas pumping track ada 2. Ya. Terus ball tadi juga yang ukurannya cukup besar Ya. dan bentuknya juga jarang ditemuin untuk di ball-ball di Indonesia, jarang lah. Maksudnya ada mungkin tapi jarang. Dan street course yang lumayan lengkap. Bukan lumayan sih, emang lengkap aja Lengkap, ini. ya. Oh, ini alat jumper sebesar ini sih saya cuma nemuin nih Ya. di X Game ini terakhir. Kayaknya udah nggak ada lagi nih di sini, cuman baru di sini lagi. Ya udahlah, langsung aja kita kita Yuk. cobain ya. Kita skate. Nah, di sini tepatnya udah ada piramid. Ini bentuknya juga, wah ini cukup unik juga ya. Kayak bentuknya nggak presisi kotak, tapi lebih kayak trapesium. Siles di atas banks ini. Tapi saya yakin nih orang-orang udah pada bisa over lah di sini ya, banks to banks. Kita nanti cobain. Terus di sini juga ada piramid dengan relnya yang ukurannya nggak pendek, nggak tinggi juga. Masih cukup proporsi kalau misalnya untuk buat berlatih, untuk bermain. Terus ada tangga juga, 4 tangga. Ini udah ada yang nyobain over belum? Dari sini langsung ke situ.
Ke situ? Ya. Aku belum tahu sih. Kalau aku sini ke sini aja. Apa kamu sekarang nih katanya mau nyobain? Iya, Oh, kamu boleh. nyobain over sini? Langsung kerel? Enggak. Oh. Terus slide-nya juga ini oke nih, udah. Wah, cukup kokoh. Terus lanjut ke sini. Ini apa ya sebutannya? Gap session ya? Ya, ya. Gap session ada ukurannya, ada 4 buah anak tangga yang ukurannya lebih besar dibandingkan yang di piramid. Terus ada ledge yang Ledge cukup drop. panjang nih. Wah ya ledge to drop ya. Ukurannya juga nggak tinggi, tapi turunnya baru tuh. Turunnya baru. Terjun bebas. Impact. Di sini juga ada Downrail. downrail, Ya. lebar. Wah, Ukurannya cocok lah ya buat beginner ya ini ya. ini cocok nih segini. Ya, ini. Cuman yang bingungnya, dia bikin sini biasanya sering ada Iya. jumpernya nih. Ini buat apa ya? Oh dari sini turun bisa nge-slide. Mungkin begini. langsung ke kinki ya. Oh iya benar biar tinggi latihan. Benar. Nah sebelah sini ada quarter yang besar, ini ukurannya 3 meter kali ya. Ukuran 3 meter. Oh itu Ya. diperuntukkan untuk buat yang main jumper di ujung sini. Jadi bisa buat starting ataupun buat ending ya di sini ya. Karena Ya, dari start sana dari juga sekolah ada. langsung sini. Ini juga ada volcano nih. Lumayan tinggi nih. Nah, ini baru nih, ini Gunung Semeru nih. Ini volcano Semeru nih. Tinggi banget nih. Fix sih ini biasanya rata-rata anak-anak sepeda nih, anak-anak BMX sama anak-anak inline. Ya. Walaupun skateboard juga ada sih nyobain. Sekarang juga banyak atlet-atlet yang lagi bertanding di SEA Games yang udah main transisinya udah gila-gila ya. Ya. Jadi kayaknya mereka bisa melahap alat-alat kayak gini, dan di sini ada jumper. Nah ini Per, aku nemuin alat segede gini nih yang jumper gini. Ya. 2007 X kan. Aku belum pernah nemuin lagi nih, kayaknya jarang banget orang yang bikin skatepark dengan ukuran ini, kecuali aku nggak tahu kalau BMX Park ya. Iya. Cuman kan mungkin Sama di ini mungkin di acara motocross. iya ada. benar. Buat orang terbang-terbang gitu kan. Wah ini, nah sini juga ada volcano, ukurannya lebar. Fix sih, jadi kalau aku sih nyaraninnya bukan hanya anak skateboard aja, tapi bisa buat untuk anak-anak inline, sama Inline, anak-anak BMX di sini BMX. untuk berlatih. Ya balik lagi, dengan adanya fasilitas ini nggak ada salahnya juga kalian manfaatkan sebaik mungkin. Yang siapa tahu bisa untuk meningkatkan skill atau juga bisa menjadi prestasi untuk kalian semua. Dan ya udah, sebelum kita nyobain ini, saya cuma bisa berpesan kalau misalnya untuk kalian yang datang, untuk ya namanya ini skatepark dibangun nggak pakai cuman sekedar keringat. Jangan lupa kebersihan. Kebersihan. Dan juga jangan lupa support sama yang sudah membangun. Ya. Kalau dibiayain 30.000 menurut aku sendiri sih masih worth it ya, masih worth it. Jadi dibiasakan budaya disiplin kalian untuk tetap saling support, di mana tempat ini sudah disupport walaupun sama pemiliknya ada swasta, tapi ada baiknya kita menggunakan fasilitas itu dengan mensupport balik dengan membayar ke mereka. Jadi saling support biar tetap industri fasilitas skateboard tetap berkembang. So, saya dan Ferdi mau nyobain dulu lah. Ini Yuk. mumpung enak banget nih main di sini. Alright. Akhirnya sampai juga di Fast Skate Park. Tepatnya berada di Jalan area mana ini? Ini berada di Jalan Selokan Mataram. Jalan Mataram. Berarti Nama- masih di kota Jogja. Ya, Skate Park yang udah dari kapan? 2017. Dari 2017. Dan kebetulan juga kamu juga biasa main di sini. Ya, aku biasa Sekarang kerja juga nih. Ya, Jadi kita alangkah menyenangkannya, jadi kita main bersama lokos di sini nih sambil nyobain, dan mungkin aku juga sedikit pengen review buat teman-teman ya, sekedar informasi kalau teman-teman ada liburan atau main-main ke Jogja bisa boleh mampir ke Kaser dan dikenakan biaya berapa? sini main tiketnya 30.000. Itu udah nanti dapat free air mineral. Oke, apa? Skatepark yang masih ukuran 30.000, oke, masih bisa cukup untuk kantong kebanyakan anak skateboard menggunakan fasilitas ya, karena memang skatepark ini juga dibangun oleh pihak dari FES itu sendiri. Jadi ada toko, jadi kalian juga kalau misalnya butuh
papan itu jual apa aja ya? Di sini ada semua alat-alat skate, peralatan skate, hardware juga ada. Sepatu juga ada, terus ada clothingan juga di sini. Dari lokal juga ada. Ya, dari brand Fast sendiri juga ada. Oke, langsung aja Fer. Kayak aku sih jujur di sini aku udah bukan pertama kali. Justru bahkan aku yang pas opening pertama kali, aku lupa sih itu 2017 berarti kan. Opening tuh aku sempat nyobain juga di sini. Yang aku lihat ada perubahan tapi sedikit lah, dan kayaknya ada part baru. Oke. Ya. Di sini ada apa aja nih, Fer? Oke. Mungkin di sini ada ledge, down ledge sama Oke, situ. ukurannya juga masih yang oke lah ya. Ini Buat beginner oke, buat intermediate ke atas oke. pro pasti udah combo-combo lah ya, udah yang expert. Oh, ini juga ada lens lurus. Wah, ini ini nggak ada nih waktu 2017. Ini tambahan lah ya. Ini Jadi tackle manual Fer. Ya, Ukur aja oke. Juga ada banks, ada banks, terus di atasnya ada ledge-nya juga. ada ledge. Ya. Ini ada session kayak ada gapnya ya, Euro Ya, gapnya ada. gap, ada Euro gap, mini Euro gap, Ini Euro gap. terus ada handrail, Oh, handrail dua ya. there juga. Tapi cukup ya. Kalau kamu biasa main, kalau main handrail dari starting di sini Cukup. Oke, lanjut. Sebelah sini juga ada piramid. Ya, piramid. Oke, ini ada aku dari dulu nih. Ya, Piramidnya juga ukurannya kalau untuk jarak oke ya, masih kalau buat orang yang masih belajar oli juga. Ya. Oke. Sebelah sana ada quarter buat starting, ada quarter yang ukurannya ya medium lah ini. Ya. Medium sama ukurannya yang kecil, dan di sini ada half ball ya. Kalau bisa ball bilang. session. Ukurannya juga oke. Nggak yang tinggi. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin main surf skate atau buat main ball masih bisa nyobain di sini. Sama ada lagi. Kita ada indoor Nah, section. ini yang baru nih. Yang baru. Kalau aku kesini dulu 2017 belum ada. Ini kalau misalnya, wah indoor juga ya. Ya. Ruangnya tertutup. Sana dulu. Oke, langsung aja kita ke sana. Cobain. Lanjut kita ke session ini baru sih. Ya. Ini tuh sekitar tahun 2021 setelah pandemi, pas bikin indoor juga, mungkin buat skater-skater yang kalau mau main skate ternyata hujan bisa main ke sini, karena di sini bisa nggak? Ya. Di sini, wow ini skateboard banget gitu, kayak The Barracks nih keluaran. Ya. Ini ada quarter, Ada quarter. yang mellow lah ini ya. Ya, ini cocok buat belajar sih. Benar, buat teman-teman semua yang baru belajar tail drop, main transisi di sini bisa dicobain. Udah gitu juga jangan khawatir sama masalah cuaca lah, masih bisa. Ya. Ada flat bar Ada juga, flat rail. ada box juga. Ini Sana sebenarnya ada kicker, cuman lagi rusak, lagi maintenance. Oh, banyak juga ya flat barnya sini ya. Ya, ya buat skate school. Aja dibikin bahannya begini ya. Ya. Oh enggak lah, aku mikirnya kayak biasanya kan kalau logam-logam gini bunyinya Oh, cedeng gitu. ini oke ya. Ya jadi buat teman-teman kalau misalnya emang mau datang ke skatepark, kalau misalnya hujan udah gelap-gelap, bisa ada opsi untuk main di indoor session di sini, buat main flat trick atau main transisi sekalipun juga ada. Karena kalau aku sendiri, aku pribadi sih aku suka kalau cuman session kayak gini ya. Oh langsung aja lah kita cobain nih. Yuk. Itu dia skatepark. Jadi buat teman-teman semua nggak ada salahnya. Baik yang anak-anak skateboard yang ada di Jogja, kalau yang belum pernah silakan mampir. Dan sekali lagi kalau dari aku pribadi, aku mengingatkan untuk saling menjaga, mau itu skatepark buatan pemerintah ataupun swasta, kita syukurin dengan adanya lahan dan fasilitas, dan silakan kalian bermain dengan sepuasnya, berlatih dengan sepuasnya, saling menjaga aja gitu. Dan jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kalau ada alat yang ini jangan dirusak. Ya bermain sewajarnya aja. Ya, bener ya? Kameramen? Saya mau makan di sini, lapar deh. Habis main. Kita Ajak kuliner. Kuliner ya? Kuliner Jogja bersama Yuk. Merio.
Yo, kuliner. Salah satu apa ya prasyarat aku kalau tiap datang ke Jogja nih, Fer, aku selalu sate kelatak. Tapi menurut Bang Domdom, sate kelatak gimana? Ya karena aku suka kambing, dia sering dikasih kuah-kuah gini, gurih ya maksudnya, penyeimbang lah. Kalian kalau makan kambing tuh agak creamy kan, terus ya udah yang bikin segernya sih kuahnya. Nah satu lagi tuh sebetulnya aku biasanya nyimpen ada cabe, potongan cabe gitu, buat biar kalau yang suka yang makan pedas. Selamat makan Fer, silakan menikmati.